Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih tetap bersama kami di HL Seleb. Dan agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar TKI, silahkan like dan subscribe channel kami. Berita terkini. Saat ini pemerintah Sarawak, Malaysia masih membutuhkan sekitar 20.000 pekerja migran Indonesia PMI untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan konstruksi. Kebutuhannya memang besar karena di sini jumlah perusahaan-perusahaan besar juga banyak, baik di perkebunan kelapa sawit maupun konstruksi. Kondisi real saat ini, mereka kekurangan separuhnya tenaga kerja, terutama dari PMI kita di Sarawak ini, kata Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Raden Sigit Wijaksono saat dihubungi Antara di Kuching hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022. Dia mengatakan, akibat kekurangan tenaga kerja, perusahaan-perusahaan yang ada di Sarawak mengalami penurunan produksi. Ini terjadi saat sebelum pandemi COVID-19 dan saat menuju endemi. Mereka mengharapkan sekali proses pemulihan dengan masuknya tenaga kerja Indonesia, katanya. Setelah mengecek sistem aplikasi daring One Channel System KJRI Kuching untuk masuknya pekerja Indonesia ke Sarawak, ia mengatakan PMI yang sementara diproses sekitar 1.600 orang. Sementara itu PMI yang sudah ada di Sarawak sekitar 70.000 orang. Dari 70.000 ini, lebih dari setengahnya merupakan PMI yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit dan konstruksi. Ada juga pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Itu artinya mereka yang ilegal ini pastinya tidak terdata di database di KJRI Kuching. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan sistem, kami bisa mengupayakan dari hulu ke hilir dalam rangka optimal untuk melakukan perlindungan terhadap para PMI, ujarnya. Sementara itu, senior manajemen Sarawak Oil Palm Berhad, Lau Siwan dari salah satu perusahaan besar kelapa sawit yang ada di Miri, Sarawak, Malaysia, membenarkan bahwa hingga saat ini beberapa perusahaan yang ada di Sarawak memang masih banyak membutuhkan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dari Indonesia. Dia mengatakan hingga saat ini PMI yang bekerja di grup perusahaannya sebanyak 10.000 orang, dan itu masih kurang. Masih memerlukan sekitar 5.000 orang. Sejak pandemi COVID-19 melanda, lebih dari 2 grup perusahaan kami tidak mendapatkan lagi tambahan PMI untuk bekerja di perusahaan sawit kami. Ini tentu sangat menghambat kemajuan perusahaan kami. Sejak pandemi itu, karyawan kami ada yang pulang tapi tidak dapat masuk kembali, ujar Lau Siwan. Lau berharap dengan adanya perundingan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia terkait perizinan penyaluran dan penempatan PMI dapat menutupi kekurangan tenaga kerja khususnya dari Indonesia. Kami siap menampung hanya untuk para PMI saja, dan ini saya rasa juga untuk perusahaan lain yang ada di Sarawak ini, karena dari segi bahasa akan lebih mudah untuk berinteraksi dibanding dari negara lain. Tetapi tentu saja kami menerima mereka yang memiliki dokumen lengkap agar bisa aman dan nyaman saat bekerja di perusahaan kami, kata Lau Siwan. Demikian berita kali ini, pastikan Anda terus bersama kami di HL Seleb. Sekali lagi agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya di channel kami, silakan like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan bagi sahabat calon TKI, kami harap agar Anda selalu memilih jalur yang resmi, demi keamanan dan kenyamanan Anda saat berangkat, bekerja, hingga pulang ke tanah air. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.